Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nisa, Hadir. Sulis, Hadir. Adam, Hadir. Dinar, Hadir. Rizky, Hadir. Fadli. Hadir. Oke, berarti berangkat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas akan berjalan untuk memimpin soal. Berdoa selesai. Oke, sekarang Pak Guru mau nanya, mengapa kucing peliharaan kita di rumah bisa mengejar tikus, sedangkan robot mainan atau batu itu tidak, kalau kita tidak gerakan itu tidak bisa bergerak. Mana yang termasuk makhluk hidup? Ya, betul. Oke, di sini Pak Guru akan menerangkan materi ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup dan mana benda mati. Oh iya, di sini ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan dapat melakukan aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, misalnya Pak Guru akan mengambil materi tentang bernafas. Coba ada yang bisa menjawab? Manusia itu bernafas dengan apa? Ya, betul. Contoh kedua, misal Pak Guru akan mengambil contoh ikan. Ikan bernafas dengan apa? Ayo. Betul. Yang terakhir, Pak Guru akan mengambil contoh tumbuhan. Tumbuhan bernafas dengan apa? Ya, betul. Nah, selanjutnya kalian pasti tak pernah melihat di rumah mana makhluk hidup dan mana benda mati. Ada yang tahu makhluk hidup itu, perbedaan makhluk hidup dan benda mati itu apa? Makhluk hidup itu bisa bergerak kalau benda mati itu tidak bisa bergerak. Ini Pak Guru sudah menyiapkan gambar di depan papan tulis. Ada gambar cicak dan batu. Ada yang bisa membedakan cicak itu cecak dan batu. Nah, cicak itu hidup di mana? Atau di darat. Nah, sedangkan batu itu benda mati. Nah, Pak Guru sekarang mau nanya, mengapa cicak itu bergerak? Nah, mengapa batu itu tidak bisa bergerak? Ada yang tahu cicak itu kenapa bisa bergerak? Karena cicak makhluk hidup. Sedangkan batu, kenapa batu itu tidak bisa bergerak? Karena batu adalah benda mati. Nah, selanjutnya ciri-ciri cicak itu ada yang tahu tidak? Kalau cicak itu ciri-cirinya kan contoh, dia hidup di dinding. Dia itu hewan darat. Nah, dia juga bisa bergerak karena makhluk hidup. Nah, Pak Guru tadi sudah menerangkan perbedaan cicak dan batu, terus mengapa cicak dan batu itu bergerak atau tidak, terus ciri-ciri cicak itu apa. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Tolong nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti Pak Guru akan membagikan pekerjaan atau kelompok. Nah, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti kalian coba kerjakan. Jadi di sini tuh ada
gambar seperti yang di papan tulis. Ada batu dan cicak. Nah, di sini kalian nanti akan mengisi contoh cicak. Apakah cicak itu membutuhkan makanan dan air? Misal batu, apakah membutuhkan makanan dan air? Tidak. Tidak kan? Nanti dicetak. Yang kedua ada, apakah cicak itu dapat bergerak? Apakah batu tidak dapat bergerak? Nanti dicetak mana yang cocok. Yang ketiga ada, apakah cicak itu bernapas atau menghirup udara? Dan apakah batu itu bernapas atau menghirup udara? Nah, selanjutnya ada, apakah bertambah besar? Misal cicak itu bertambah besar apa enggak kalau makin lama? Sedangkan batu itu makin lama nambah besar apa tidak? Nah, kalian nanti coba cocokin mana yang betul, mana yang salah. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi pekerjaan kelas. Nah, kalian nanti kerjakan secara berkelompok. Bapak kasih waktu spesifik 5 menitan lah. Nanti kalian kalau sudah bilang ke Pak Guru ya. Bapak kerjakan terlebih dahulu. Sudah. Coba kita akan mengoreksi bareng-bareng terlebih dahulu. Ini ada gambar kerja punya kelompok 2 yang anggotanya Adam, Fadli dan Rizky. Ini jawabannya, apakah membutuhkan cicak itu apakah membutuhkan makanan dan air? Ya, betul. Nah, batu apakah membutuhkan makanan dan air? Tidak, ya betul jawabannya. Terus apakah cicak itu bergerak? Jawabannya ya, betul. Nah, apakah batu itu? Ya, betul. Yang kelompok 1 anggotanya ada Nisa, Dinar dan Sulis. Yang pertama, cicak apakah membutuhkan makanan dan air? Jawabannya ya, betul. Sedangkan batu tidak, ya benar. Apakah dapat bergerak atau pindah sendiri? Cicak ya, betul. Sedangkan batu tidak. Oh, ini kelompok 2 ada yang salah, yang bagian nomor 4. Untuk kelompok 1 ini betul semua. Bagus, pintar. Nah, kita tadi sudah, Pak Guru sudah mengoreksi punya pekerjaan punya kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita akan presentasi. Dikarenakan tadi kelompok 1 itu benar semua, jadi Pak Guru akan menunjuk kelompok 1 untuk presentasi di depan kelas terlebih dahulu. Silakan dibaca ya, mana yang benar, mana yang salah. Coba dibaca. Membutuhkan makanan dan air. Ya. Cicak bergerak dan batu tidak. Cicak bernapas
baru tidak bertambah besar atau tidak. Ya benar. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Dari presentasi tadi sudah benar semua. Selanjutnya gantian kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya yang tadi sudah dikerjakan. Silakan maju terlebih dahulu untuk membacakannya. Ya itu. Baca. Yo. Tidak bukan orang lain. Ya. Ya benar. Oke. Tadi kan kita sudah presentasi juga. Pak Guru berterima kasih kepada kelompok 1. Kelompok 1 sudah mengerjakan dengan sempurna, dan kelompok 2 juga tadi mengerjakan walaupun modal 1 itu juga bagus. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup, perbedaan benda mati dan makhluk hidup, ciri-ciri, terus dan tadi masih banyak lagi. Nah, kalian Pak Guru sekarang mau nanya, apakah masih ingat dengan hasil belajar tadi? Coba sekarang Pak Guru mau nanya, sebutkan tiga ciri-ciri makhluk hidup yang misalnya bernapas. Itu tadi ada manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, terus ada ikan tadi apa? Bernapas dengan apa? Insang. Nah, terus ada pohon. Itu daun atau stomata dari daun. Nah, ada lagi ciri-ciri makhluk hidup. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan, ada bernapas, terus bergerak, terus memerlukan makanan dan minum, terus tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang. Itu semua itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Pak Guru akan ngasih PR kepada kalian supaya lebih paham untuk materi mengenal ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup dan benda mati. Pak Guru akan ngasih PR tugas rumah sederhana. Coba anak-anak amati benda-benda di sekitar rumah. Semisal kan di rumah tuh banyak, ada benda mati, ada makhluk hidup. Nah, kemudian tuliskan perbedaannya. Semisal kalian nanti di rumah nyari kursi, terus misal ada kucing. Nah, dan nanti kalian bentuk tabel tuh. Semisal yang tabel kayak contoh ini, misal kamu menemukan kucing, tulis kucing itu bernapas apa? Tidak, kayak gitu. Terus contoh TV itu makhluk hidup apa? Bukan, kayak gitu. Nanti coba kalian kerjakan, besok dikumpulkan masing-masing ya. Pak Guru kan tadi sudah ngasih tugas rumah kan. Nah, sekarang Pak Guru setelah Pak Guru ngasih tugas rumah, Pak Guru mengingatkan siswa untuk merawat dan menyiram tanaman ketika itu di rumah atau di sekolah. Nah, kita harus merawat tanaman atau tumbuhan atau apa itu di sekitar rumah atau sekolah itu harus dirawat dengan baik. Nah, menyangkut tadi juga tugas tadi, dan nanti juga ada remedial juga. Kalau misal besok ada yang salah atau salah semua atau apa, nanti kita bisa ulang. Nanti Pak Guru akan ngasih tugas lagi atau remedial biar nanti kalian lebih paham mengenal materi makhluk hidup dan membedakan mana makhluk hidup dan benda mati. Oke, mungkin kita pembelajaran hari itu cukup
sampai di sini aja karena waktunya sudah mau pulang juga. Untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk persiapan pulang biar nanti sampai rumah selamat sampai tujuan. Untuk Fadli sebagai ketua kelas untuk disiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maka guru akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi